Waktu nikel kemarin digugat, ya takut, pada takut. Digugat ya siapkan lawyer yang baik. Tapi kita kalah. Kalah, kita sudah kalah, nikel ini kita sudah kalah. Terus kalau kalah gimana? Ya terus saja hilirisasi, kenapa kalah? Banding. Nggak tahu menang atau kalah nanti kalau banding. Kalah ya tetap terus, barangnya udah jadi, industrinya sudah jadi, ekosistemnya sudah jadi. Jangan mundur, kalau mundur udahlah. Jangan berharap kita ini menjadi negara maju. Tapi yang membuat kita gundah itu, semua capres itu ingin melanjutkan program yang salah itu. Spesifiknya program apa menurut Anda? Infrastruktur, yang food estate, itu kan ngaco semua. Iya kan? Kereta cepat, banyak sekali, jalan tol Sumatera, kemudian industrialisasi, nggak dikenal istilah industrialisasi, yang ada hilirisasi, iya kan? Okay. Nah hilirisasi, jadi apa yang terjadi kalau hilirisasi, biji nikel diolah jadi nickel pig iron, jadi ferronikel, ekspor. Okay. Bukannya digunakan bahan lanjutannya untuk industri kita, Krakatausil makin kuat dan sebagainya. Enggak. Tapi untuk hilirisasi itu menopang industrialisasi di Cina gitu. IMF mengatakan bahwa negara kita rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dia bilang rugi? Tahu nggak? Dengan kita melakukan hilirisasi, itu penciptaan nilai tambah itu sangat tinggi sekali di negara kita. Contoh, hilirisasi kita di nikel. Ekspor kita 2017-2018 itu hanya 3,3 miliar US dollar. Begitu kita menyetop ekspor nikel, kita melakukan hilirisasi, ekspor kita di 2022 itu hampir 30 billion US dollar, 10 kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gerobokan Gokil semuanya. Bagaimana, masih dalam keadaan sehat walafiat ya? Nah, di video kali ini kan lagi ramai ya soal IMF yang minta Presiden Jokowi untuk menghapus hilirisasi dan meramal soal ekonomi RI yang melambat. Namun Presiden Jokowi dengan tegas menjawab bahwa ini adalah langkah besar Indonesia, langkah Indonesia untuk melompat dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan hal ini pun juga senada dengan yang diucapkan oleh Pak Bahlil yang juga kira-kira mengungkapkan hal yang sama dengan Presiden Jokowi. Karena apa? Karena dengan adanya hilirisasi industri ini kita sudah merasakan besar manfaatnya bagi negara Indonesia. Bahan-bahan yang dulunya diekspor secara bahan baku saja, bahan mentah, ketika diolah menjadi barang setengah jadi ataupun bahan jadi, ini peningkatan nilainya ini sangat besar dan ini menguntungkan pemerintah Indonesia. Dan Pak Jokowi sudah menyatakan ya, Indonesia akan konsisten dengan itu. Apapun nanti rintangannya di depan, mau digugat di WTO ya nggak masalah, kita hadapi. Karena apa? Karena ini adalah peluang besar, peluang yang sudah di depan mata, yang sudah berjalan, sudah terlihat sangat menguntungkan. Bagaimana mereka seenaknya mau mengatur-ngatur kita untuk men-stop program ini. Jadi seakan-akan ya negara-negara besar itu nggak ingin melihat Indonesia itu terus berkembang dan melompat menjadi negara maju. Karena mungkin mereka melihatnya sebagai sebuah ancaman. Karena kalau hilirisasi ini nanti berjalan, industrialisasinya berjalan di Indonesia, mereka itu yang dulunya impor bahan mentah yang harganya jauh lebih murah, itu mau nggak mau harus membeli dengan kos yang lebih mahal karena sudah diolah terlebih dulu di Indonesia. Hal inilah yang mungkin kira-kira membuat
mereka merasa terganggu ya dengan program hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi ini. Tetapi tentu saja Pak Jokowi tak bergeming, Pak Jokowi tetap akan melakukan hilirisasi industri, apapun nanti konsekuensinya akan dihadapi oleh negara Indonesia. Karena hilirisasi industri ini adalah batu loncatan terbesar agar Indonesia bisa melompat dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan tentunya ini juga demi masa depan seluruh rakyat Indonesia. Dan berikut adalah videonya. Waktu nikel kemarin digugat, ya takut, pada takut. Digugat ya siapkan lawyer yang baik, tapi kita kalah. Kalah, kita sudah kalah, nikel ini kita sudah kalah. Terus kalau kalah gimana? Ya terus saja hilirisasi, kenapa kalah? Banding, nggak tahu menang atau kalah nanti kalau banding. Kalah ya tetap terus, barangnya udah jadi, industrinya sudah jadi, ekosistemnya sudah jadi. Jangan mundur, kalau mundur udahlah. Jangan berharap kita ini menjadi negara maju. Yang namanya hilirisasi itu menjadi kunci. Konsistensi kita di dalam industrialisasi, hilirisasi menjadi kunci. Jangan kita hanya senang karena keberhasilan di nikel. Ya, nikel memang menjadi sebuah contoh. Dari yang dulu waktu kita ekspor mentahan 1,1 billion US dollar, saat masih mengekspor mentah, di 2022 perkiraan saya sudah di angka berapa Pak Luhut? 30? Kira-kira 30 sampai 33 billion US dollar. Bayangkan dari kira-kira 17 triliun kemudian melompat menjadi 450 triliun rupiah. Betapa nilai tambah itu sangat besar sekali. Dibalikin. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan oleh pemerintah kita sekarang, itu sudah dalam jalan yang benar. Dan kita menghargai mereka, pandangan mereka. Tapi kita tidak boleh terpengaruh dengan pandangan mereka ketika ada satu pemikiran-pemikiran yang lahir dari mereka yang menurut pandangan kita tidak objektif dan tidak tahu tentang arah tujuan negara. Yang tahu tujuan negara ini adalah kita sendiri. Pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia. Bukan negara lain. IMF mengatakan bahwa negara kita rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dia bilang rugi? Tahu nggak? Dengan kita melakukan hilirisasi, itu penciptaan nilai tambah itu sangat tinggi sekali di negara kita. Contoh, hilirisasi kita di nikel. Ekspor kita 2017-2018 itu hanya 3,3 miliar US dollar. Begitu kita menyetop ekspor nikel, kita melakukan hilirisasi, ekspor kita di 2022 itu hampir 30 billion US dollar, 10 kali lipat.